Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maratul Jana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Sally Silviana Rianti dengan NIM akhir 075, serta teman saya Salma Putri Nur Alimah dengan NIM akhir 076 dan Salma Cahaya Santika dengan NIM akhir 077. Selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Membaca untuk Menulis. Membaca merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh suatu informasi melalui media teks. Jenis membaca yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas, serta menjadi strategi atau alat yang digunakan untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan membaca. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Secara garis besar, membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas dengan sumber bahan bacaan yang digunakan beraneka ragam dan dibaca dalam waktu yang singkat. Tujuan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting dengan cepat. Membaca ekstensif dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei atau survey reading merupakan kegiatan membaca yang dilakukan sebelum pembaca memulai membaca. Biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang akan ditelaah. Untuk mensurvei bahan bacaan yang akan dibaca dengan cara, bila yang dibaca adalah buku, yang lebih dahulu adalah indeksnya untuk melihat judul bab bahkan buku tersebut. Yang kedua, membaca sekilas atau skimming. Merupakan jenis membaca yang membuat mata agar bergerak lebih cepat untuk melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mendapatkan sebuah informasi penting. Jika tidak mengerti cara membaca sekilas dan kapan harus melaksanakannya, maka kita tidak bisa menghadapi kerumitan serta menyelesaikan bacaan yang diharapkan. Yang ketiga, membaca dangkal atau superficial reading merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran. Maksudnya, proses membaca yang tidak mendalam. Membaca dangkal biasanya dilakukan di waktu senggang demi memperoleh sebuah kesenangan atau kebahagiaan. Jenis membaca yang kedua yaitu membaca intensif. Membaca intensif merupakan keterampilan berbahasa dengan cara membaca suatu bacaan dengan pemahaman dan ketelitian yang tinggi, sehingga akan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, seperti topik khusus dalam bacaan, definisi suatu bacaan, dan pengambil intisari dengan cermat. Tujuan membaca intensif adalah mampu meningkatkan ketelitian dan pemahaman dalam membaca, mendapatkan pemahaman yang tinggi dan sesuai logika, mempunyai keterampilan dalam berbahasa, khususnya membaca, dan mempunyai kecerdasan daya pikir yang cepat dan tanggap. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Salma Putri Nur Alimah. Kepadanya saya persilahkan. Pemahaman dalam tahapan membaca. Pemahaman dalam tahapan membaca terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan pra-membaca, kegiatan tahap membaca, dan kegiatan pasca membaca. Kegiatan pra-membaca merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebelum seorang siswa melaksanakan kegiatan membaca. Fungsi utama kegiatan pra-membaca adalah
Untuk memberi pengetahuan awal terkait aspek bacaan yang hendak dipahami, melatih siswa dalam membaca, dan memberikan motivasi dan rasa percaya diri. Kedua, kegiatan tahap membaca merupakan salah satu tahap kegiatan penting dan utama dalam keseluruhan tahapan membaca. Seorang pembaca bisa dikatakan efektif dan efisien dalam membaca jika terlebih dulu mengetahui tujuan dia membaca. Karena setelah mengetahui tujuan membaca, seorang pembaca akan memilih strategi membaca yang tepat dan sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir, kegiatan pasca membaca. Kegiatan pasca membaca merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah seorang siswa melaksanakan kegiatan membaca. Fungsi utama kegiatan pasca membaca adalah untuk mengecek apakah apa yang dibaca telah dipahami dengan baik oleh siswa. Kegiatan ini dapat berupa tugas atau pertanyaan terkait dalam teks yang dibaca. Tetapi kegiatan pasca membaca tidak boleh terlepas dari kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran membaca. Artinya, semua kegiatan ini dirancang untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang akan diajarkan kepada siswa. Penerapan teknik membaca. Penerapan teknik membaca terbagi menjadi 4, yaitu teknik baca pilih atau selecting, teknik baca lompat atau skipping, teknik baca layap atau skimming, dan teknik baca tatap atau scanning. Pertama, teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Kedua, teknik baca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncatan-loncatan. Maksudnya, bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan dengan keperluannya atau bagian-bagian bacaan yang sudah dikenal atau dipahami bisa dilompati atau dihiraukan. Bagian tersebut bisa dilompati untuk mencapai efektivitas dan efisiensi membaca. Ketiga, teknik baca layap atau skimming, yaitu membaca dengan cepat atau menjelajah untuk memperoleh gambaran umum isi buku atau bacaan lainnya secara menyeluruh. Teknik ini dipergunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut. Mengenali topik bacaan, mengetahui pendapat orang atau opini, mengetahui bagian penting tanpa harus membaca seluruh bacaan, mengetahui organisasi penulisan, urutan ide pokok, hubungan antar bagian, dan menyegarkan apa yang pernah dibaca. Misalnya, dalam mempersiapkan ujian atau ceramah. Terakhir, teknik baca tatap atau scanning, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi khusus atau tertentu dari bacaan. Adapun teknik scanning digunakan untuk hal-hal berikut. Untuk mencari nomor telepon, mencari makna kata tertentu dalam kamus, mencari keterangan tentang suatu istilah pada ensiklopedia, mencari entry atau rujukan sesuatu hal pada indeks, mencari definisi sebuah konsep menurut para pakar tertentu, mencari data-data statistik, dan mencari acara siaran TV, daftar perjalanan, dokter jaga, dan sebagainya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Salma Cahaya Santika. Kepadanya saya persilahkan. Mute, Mbak. Selanjutnya, penerapan rumus kecepatan efektif membaca atau disingkat dengan KIM dalam aktivitas membaca. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan,
yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis atau disebut dengan kemampuan visual, dan kerja otak untuk memahami serta memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap atau disebut dengan kemampuan kognisi. Karena kemampuan ini merupakan kemampuan psikis yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Pembaca dapat memahami sebuah bacaan dengan memanfaatkan informasi visual dan non-visual. Informasi visual diperoleh dari lambang-lambang grafis, sedangkan informasi non-visual diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki pembaca. Kemampuan memahami sebuah bacaan tidak hanya sebagai kemampuan mengambil dan memilih makna bacaan dari lambang-lambang grafis, namun juga kemampuan menyusun konteks yang ada guna membentuk makna. Adapun hambatan dalam membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca itu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor tingkat kesulitan bahan bacaan. Tingkat kesulitan bahan bacaan dibanding dengan tingkat pengetahuan turut berpengaruh terhadap kecepatan membaca dan memahami isi bacaan. Seperti halnya seorang pembaca pada tingkat sekolah dasar atau SD yang berusaha membaca bahan tingkat sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTP. Tentu saja agak lambat dan kurang lancar. Yang kedua, faktor keakraban terhadap pokok permasalahan. Kurangnya pemahaman pembaca dengan topik akan mempengaruhi dalam kecepatan membaca. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh sang guru yang berusaha memupuk serta mengembangkan minat, tujuan, dan latar belakang anak didiknya. Dengan usaha ini dapat diharapkan agar anak didik menjadi pembaca yang baik. Yang ketiga, faktor kebiasaan dalam membaca. Pada dasarnya, anak belajar membaca mulai dari kata demi kata. Dengan teliti mengartikan setiap kata, bahkan mengucapkan tertentu sekalipun dalam membaca dalam hati. Jika anak-anak mengembangkan kebiasaan membaca yang sama terhadap semua bahan dan tujuan, maka jelas mereka tidak akan mampu secara mudah mengatur serta menyesuaikan kecepatan membaca. Yang terakhir, faktor tulisan. Tulisan dan ukuran huruf sangat berpengaruh sebab berhubungan dengan indera penglihatan kita. Akan menjadi faktor memperlambat membaca apabila tulisan yang digunakan ukurannya sangat kecil. Tulisan dengan huruf yang kecil juga akan merusak indera penglihatan kita. Maka jelas pembaca tidak akan lancar membaca kata demi kata dengan waktu yang cepat. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.